Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Hari ini terjadi peristiwa yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pilkada, pemilihan kepala daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini, tanggal 20 Agustus 2024. Ya, mengejutkan bagaikan sambaran petir di siang bolong. Karena peraturannya luar biasa berubahnya, padahal kurang 1 minggu lagi pendaftaran para calon kepala daerah di KPU dibuka. Hal ini menyangkut dengan peraturan keputusan MK yang coba ya saya lihat, yaitu putusan MK nomor 60 PUU tanda sambung Romawi 22 2024 yang menyatakan sebagai berikut. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Itulah luar biasa perubahannya. Jadi jelas nanti di seluruh Indonesia tidak akan ada kontestasi kotak kosong lagi. Karena partai yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sekarang bagaimana situasinya ada di Jakarta? Nah, yang jelas PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena perolehannya kalau tidak salah sekitar 14% ya di Jakarta untuk DPRD-nya, jelas bisa mengusung wakil atau calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri. Karena dari peraturan Mahkamah Konstitusi itu kalau seperti Jakarta itu minimal adalah 7,5% dari DPT. Dengan demikian PDI bisa. Dan partai-partai yang kemarin di bawah 4% tidak memiliki kursi di DPRD di seluruh Indonesia, jelas bisa berkoalisi untuk mengusung calon gubernurnya maupun calon wakil gubernur. Itulah yang akan semakin ramai kalau saya akan memberikan nilai positif untuk MK karena jelas itu demokrasi tidak akan terpasung ya. Sekecil apapun peluang itu pun akan bisa diraih oleh partai-partai walaupun perolehannya kecil. Sehingga sandiwara yang ada di pilkada itu jelas terkurangi. Katakanlah demikian, seperti
Kim Plus ya, Koalisi Indonesia Maju yang ada di Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil, itu kan akhirnya kan banyak terjadi fitnah untuk Jokowi. Segalanya apapun salah pasti Jokowi, padahal Jokowi sering juga nggak ngerti apa-apa ya. Dia ikut campur tapi sering jadi korban fitnah. Ya itulah perpolitikan di Indonesia demi mendapatkan suara dan kekuasaan. Ya begitulah keadaannya. Dan yang jelas seperti di provinsi-provinsi, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, yang tadinya ada calon yang tidak mungkin bisa maju, jelas akan bisa maju. Dan persaingan semakin ramai. Siapa yang diuntungkan? Seperti kata Ridwan Kamil, yang diuntungkan adalah warga. Karena punya pilihan-pilihan yang banyak. Catatan saya satu. Kalau satu partai memenangkan gubernur dan wakil gubernur di pilkada dan dia tidak punya koalisi, tantangannya berat. Karena apa? Tantangannya ada di parlemen, yaitu di DPRD. Peristiwa ini telah terjadi pada masa tahun 2019. Bagaimana perolehan Jokowi yang sangat kecil? Pemenangnya adalah PDI Perjuangan, tapi akhirnya PDI dan Jokowi harus merangkul partai-partai. Kalau tidak, apapun keputusannya seorang pimpinan daerah akan terganjal oleh partai-partai yang ada di parlemen. Kalau tidak bisa bersinergi. Jadi itu catatan saya. Di lain pihak itu menyenangkan, tapi di lain pihak harus tetap bergotong royong, harus berbaik-baik setelah menang nanti siapapun partainya, karena harus didukung mayoritas yang ada di parlemen. Begitulah situasinya, dan peristiwa yang mengejutkan ini banyak yang menyambut dengan gembira. Yang jelas seperti di Jakarta, banyak pendukung yang Anies tentu bersorak-sorai, bertepuk tangan. Semoga Anies Baswedan ada yang mengusung. Dan ini menarik sehingga Ridwan Kamil akan menghadapi Anies Baswedan maupun calonnya dari PDI Perjuangan dan dari calon independen maupun calon-calon dari Partai Buruh misalnya, dan calon-calon yang lain. Dan dengan demikian tidak ada fitnah lagi terhadap Jokowi. Karena apa? Semuanya kontestasi itu yang jadi adalah pilihan rakyat. Siapa yang menang? Pilihan rakyat. Nanti kalau Anies kalah di pilkada, Jokowi aman-aman saja. Dia bisa tersenyum karena sudah ada keputusan MK. Siapapun tidak ada yang mengganjal. Yang sekarang ini isunya adalah Anies Baswedan diganjal oleh sebuah kekuasaan. Kan begitu. Nah, nanti tidak akan ada lagi. Dimanapun, di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara, tempat Bobi menantunya Jokowi, semuanya akan berjalan dengan demokratis. Sampai di sini perjumpaan kita dengan saya, Bagawan Kinayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalam.